Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan bisa mengikuti pembelajaran matematika pada kali ini. Semoga sehat selalu meskipun seperti ini keadaan sedang pandemi. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Dan juga jangan lupa tetap belajar meskipun dari rumah untuk adik-adik semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, kita awali dengan berdoa agar nantinya diberi kemudahan dalam menerima materi. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, kali ini materi kita yakni masih pada materi persamaan garis lurus, yakni pada materi kedua, yakni materi mencari gradien atau nilai kemiringan dari suatu garis. Seperti itu. Langsung aja ke materinya ya. Di sini seperti yang sudah diterangkan terkait persamaan garis lurus, di sana terdapat yang namanya kemiringan garis atau biasa disebut dengan gradien. Ya, kemiringan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, manfaatnya kita ketahui ya, karena kemiring itu kan kaitannya dengan nantinya pengertiannya, yakni tidak tegak, tidak datar seperti ya, nanti kita jelaskan. Intinya miring itu sudah familiar sekali dalam kehidupan sehari-hari kita, istilah miring atau kemiringan ya, seperti pada bangunan atau benda-benda seperti itu. Lanjut, kita mengamati di sini ada suatu garis lurus ya. Di situ juga ada koordinat kartesiusnya. Di situ M adalah sebagai gradien. M sama dengan delta Y per delta X, di mana Y itu adalah koordinat atau perubahan koordinat pada sumbu Y ya, makanya delta Y perubahan pada Y ya. Terus kalau delta X itu perubahan koordinat pada X ya, sejajar sumbu X ya, dari X. Seperti itu. Kita dapat rumusnya adalah M adalah delta Y per delta X atau delta Y dibagi delta X, seperti itu. Pada gambar itu bisa kita hitung satuan-satuannya melalui kotak-kotak itu. Grid garisnya itu kita hitung adalah 6 satuan, jadi 6 per 6 sama dengan 1. Maka pada garis tersebut, pada koordinat kartesius menunjukkan bahwa nilai kemiringan garisnya adalah 1 ya. Lanjut ya. Selanjutnya mari kita bertanya. Dari sekilas ilustrasi tadi mungkin ada yang ditanyakan, kenapa kok 1, kenapa kok perbandingan delta Y per delta X, itu bisa adik-adik tanyakan. Selanjutnya ini mungkin ada pertanyaan seperti ini, yakni apa sih pengertian dari gradien? Pengertian dari gradien itu sendiri adalah nilai perbandingan dari perubahan koordinat dari sumbu Y dengan sumbu X itu ya. Jadi kan delta Y per delta X, seperti itu dalam istilah matematika, definisi matematika. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau miring ya, miring sendiri itu definisinya atau pengertiannya adalah tidak tegak maupun tidak datar. Jadi antara tegak dan datar. Kalau bisa dikatakan kalau datar itu kemiringannya 0, berarti enggak miring. Kalau tegak itu miring atau enggak, kita juga enggak tahu. Nanti ada bahasanya dalam matematika ya, seperti apa itu. Lanjut ya, mungkin itu tadi pengertian dari gradien ya. Lanjut, contoh-contoh kali ini, contoh-contoh dari gradien. Yang pertama, kasus pertama yakni garis melalui 2 titik ya. Kita ketahui 2 titik, misalkan titik 1 di X1 Y1, titik 2 X2 Y2 itu ya. Kan kita untuk menggambar garis itu harus minimal tahu 2 titik. Jadi kita gunakan 2 titik. Di situ nanti rumusnya gradien
M sama dengan delta Y per delta X. Tetap kita gunakan rumus yang awal, tapi kita jabarkan lagi. Delta Y itu apa? Berarti semisal titik 1 titik 2, rumusnya apa? Dikurangi, berarti Y1 kurangi Y2 per X1 kurangi X2. Berarti nggak boleh tertukar ya. Tetap awal kita namakan X1 titik 1, yang kedua titik 2, nggak boleh tertukar posisinya. Nanti kalau mau ditukar dalam hal yang di depan itu titik 1 atau titik 2 terserah. Contoh Y2 kurangi Y1 sama dengan X2 kurangi X1. Terus kalau dibalik Y1 kurangi Y2, X1 kurangi X2 juga boleh. Itu ya penting nggak tertukar ya. Itu bisa dilihat gambarnya situ ya. Kita tentukan 2 titik dulu. Lanjut ya. Ini pada kasus yang kita temui adalah 2 titik. Selanjutnya pada kasus kedua, garis melalui pusat koordinat 0 dan melalui titik 1 titik. Bisa kita tuliskan ya titik 1 berarti X1 Y1. Kalau pusat koordinat adik ingat bahwa pusat koordinatnya adalah 0,0 ya. Jadi di situ tapi kita ketahui 2 titik, yakni pada titik 0,0 atau pusat koordinat dan juga titik 1 yakni X1 Y1. Nanti di soal bisa bervariasi nilainya itu ya. Tinggal adik ingat. Jadi rumusnya sama kita dari rumus yang pertama yakni M sama dengan delta Y per delta X. Kita jabarkan berarti Y1 kurang Y2 terus X1 kurang X2. Nanti kan nilainya salah satunya 0 kan nggak berpengaruh dikurangi atau ya untuk pengurangan ya kan. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Terus yang kasus ketiga, garis memotong kedua sumbu. Sebenarnya sama, kalau memotong dua sumbu kan berarti memotong 2 titik kan ya. Kalau itu memang melewati kedua-duanya ya. Itu pada kasus pertama itu sama ya, memotong 2 sumbu bisa dilihat. Di situ ada nilainya, berarti memotong sumbu Y di daerah negatifnya jadi, dan juga itu di yang X ya, yang memotong di negatifnya berarti min B, 0 karena memotong sumbu X maka Y nya 0. Terus yang pada memotong sumbu Y itu X nya pasti 0 itu ya, karena memotong sumbu Y nilainya yang Y di positif itu 0,A. Jadi rumusnya nanti sama tetap dengan menggunakan nilai M tadi sama dengan delta Y per delta X. Kita masukkan nanti delta Y nya Y1 kurang Y2 sesuai dengan koordinat yang tertulis, titik yang tertulis seperti itu ya. Nanti kita ketemukan rumusnya sama dengan M sama dengan A per B. Nanti bisa dicoba untuk adik-adik ya. Lanjut ya. Untuk selanjutnya garis yang miring ke kiri yang B ya. Jadi yang tadi miring ke kanan ya. Ini kita yang miring ke kiri. Pokoknya miring ke kiri ya. Di situ juga sama kayak yang tadi. Bisa nanti kita coba ya. Selanjutnya yang keempat, kasus yang keempat yakni jika kita ketahui persamaan garisnya ya. Persamaan garis misal AX plus BY plus C sama dengan 0 atau berapa nanti ya di soal itu gradian garisnya nilainya adalah A per B. Ini nilai A koefisien dari X dan B itu koefisien dari Y. Sebenarnya sama seperti yang awal, yakni pertemuan yang awal kita rubah dulu persamaan itu menjadi persamaan yang mengandung nilai M. Jadi sama aja prosesnya, yakni kita ketemukan nilai M. M itu nanti MX plus Y, M itu A per B itu ya. Bisa dipahami dari sini ya. Lanjut lagi kasus yang kelima, yakni garis sejajar sumbu X. Garis sejajar sumbu X itu bagaimana? Berarti garisnya itu sejajar sumbu X. Nanti nilai M-nya itu adalah 0. Karena tadi kita lihat ya, kita jelaskan ya bahwa garis yang sejajar kan nggak miring, tetapi itu punya kemiringannya adalah 0 seperti itu ya. Ya paham ya. Bisa dibuktikan juga nanti dalam rumus matematikanya, bisa dicoba. Kita masukkan nilai M-nya 0, X kan nggak tertulis X-nya, maka dari itu dari persamaan tersebut maka nanti nilainya berarti Y sama dengan langsung ke konstanta ya, nilainya berupa angka. Contoh Y sama dengan 2, berarti garis itu sejajar sumbu X. Paham ya? Contoh Y sama dengan 2, berarti garis itu sejajar sumbu X. Pokoknya yang Y nggak ada mengandung nilai X, berarti itu sejajar dengan sumbu X. Semisal lagi contoh X sama dengan 2, berarti garis itu sejajar sumbu Y ya. Dibalik situ ya. Paham ya Adik ya? Nanti bisa kita bahas lagi.
Lanjut pada kasus selanjutnya, ini garis yang memotong sumbu Y ya. Ini kalau memotong sumbu Y pasti nanti persamaannya berbunyi atau tertulis X sama dengan berapa, X sama dengan A, X sama dengan 2, X sama dengan 3, seperti itu ya. Bisa dilihat ini X sama dengan A, garisnya sejajar dengan sumbu Y. Gradiennya berapa M-nya? Nah, di situ bisa kita lihat rumus tadi, rumus AX, rumus apa namanya, M sama dengan A per B. Nah, di situ kan nanti nilai M-nya itu berapa? Tak terdefinisi karena 1 per 0 kan A per B. Situ nilai Y-nya kan nggak ada, otomatis koefisiennya 0. Jadi berapapun dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Ada, tetapi kita nggak tahu berapa, tidak terdefinisi seperti itu dengan jelas. Ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau ada kebingungan bisa tanya adik-adik ya. Lanjut. Selanjutnya kita ayo mencoba. Di sini nanti kita akan mencoba soal ya satu aja ya atau berapa. Bisa mencoba di latihan soal ini gradien garis lurus yang melalui titik 5,2 dan negatif 1,8 adalah ya, bisa adik coba mudah. Ini berarti diketahui, kita analisis dulu. Berarti ini diketahui 2 titik ya, mana titik 1 mana titik 2, nanti tinggal kita masukkan ke rumusnya. M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y perubahan posisi atau koordinat Y, berarti Y1 atau Y2 kurangi Y1 itu ya. Terus yang X nya berapa, berarti X2 kurangi X1, berarti titik yang pertama dikurang, titik kedua kurangi titik 1, titik 1 kurangi titik 2, terserah, pokoknya jangan ketukar antara X dan Y nya ya, seperti itu ya. Saya adik coba. Selanjutnya ayo merangkum dan menyimpulkan. Mungkin tadi adik sudah merangkum ya, beberapa materi-materi yang penting sudah kakak sampaikan, bisa adik rangkum dan simpulkan seperti itu. Oh ternyata garis yang miring ke kiri itu nilai gradiennya negatif, garis yang condong ke kanan miring ke kanan itu gradiennya positif, seperti itu ya. Bisa adik nanti ulangi lagi videonya seperti itu. Catatan ini kesimpulan sedikit ya, nanti mungkin sama juga. Yang pertama, mencari gradien dari gambar atau grafik persamaan garis lurus. Caranya kita tentukan 2 titik ya, kita harus tahu 2 titik, titik 1, titik 2 ya, seperti untuk menggambar garis. Entah nanti di soal sudah ditentukan titiknya lebih enak, itu kalau dari persamaan atau dari gambar itu sudah biasanya sudah ada itu ya, lebih enak juga. Terus yang kedua, mencari persamaan garis lurus atau gradien dari garis lurus itu merubah persamaan yang berbentuk AX plus BY plus C itu ke dalam persamaan yang mengandung nilai M. Jadi Y sama dengan MX plus C ya, itu. Pokoknya nanti kita sederhanakan nilai Y itu berkoefisien 1 ya. Dan nanti koefisien M itu koefisien X itu adalah nilai M itu sendiri ya. Kita sederhanakan, kita operasikan untuk mendapatkan nilai M atau nilai dari persamaan yang mengandung nilai M. Y sama dengan MX plus C, seperti itu ya. Itu catatan untuk ada diingat. Untuk selanjutnya yakni materi yang ketiga ya. Ini posisi 2 garis atau hubungan 2 garis. Di sini hubungan 2 garis itu kalau enggak sejajar itu bisa juga berarti berhimpit atau garisnya itu garis yang sama, mepet ya. Kayak benang dijadikan satuan berhimpit, tapi itu jadi satu benang, satu garis. Nah, itu namanya sejajar. Kalau gabung ya berhimpit. Terus yang kedua yakni berpotongan. Ya, berpotongan, tapi kita lebih khusus pada berpotongan yang tegak lurus, yakni perpotongannya itu membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku ya. Jadi tepat lurus ya, dia membentuk sudut 90 derajat itu ya. Kita lanjut, coba tadi amati dari gambar berikut. Yang pertama, gradien 2 garis sejajar. Kita pada kasus garis sejajar ya. Garis dikatakan sejajar itu bagaimana? Mungkin ada adik bertanya ya. Sedikit kakak jelaskan. Garis yang sejajar adalah garis yang apabila diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, kita ingat kembali definisi garis, yakni garis itu adalah himpunan titik-titik yang
bergandengan atau berhimpit dan mempunyai panjang tapi tidak mempunyai lebar. Panjangnya tak terbatas, jadi titik-titik panjang tapi nggak punya lebarnya berapa nggak ada ya itu, dan tak terbatas panjangnya. Jadi kalau biasanya kita temui garis 5 cm itu bukan garis tapi itu ruas garis ya. Kalau berarti garis itu tak panjangnya terhingga ya, paham ya. Jadi kalau garis itu sejajar, maka jika garis itu kedua garis itu diperpanjang dari kedua sisinya, tidak akan pernah berpotongan. Itu garis yang sejajar ya. Kalau contoh garisnya agak miring gini, apakah ini sejajar? Nah, kalau diperpanjang kan otomatis nanti berpotongan di salah satu sisinya seperti itu. Kalau garisnya lurus ya kan, itu namanya garis yang sejajar. Selanjutnya garis sejajar, ini ada garis A dan garis B sejajar. Semisal nilai gradiennya yakni MA, garis A MA, garis B MB ya. Ini nilai gradiennya pun akan sama. Jadi MA sama dengan MB. Nilai gradien garisnya sama ya. Meskipun nanti persamaannya bisa berbeda, tapi gradiennya sama. Jadi ingat ya. Lanjut ya. Selanjutnya yakni gradien dua garis tegak lurus. Garis yang tegak lurus adalah, kakak coba jelaskan ya, mungkin ada adik pertanyaan, garis tegak lurus itu gimana ya? Jadi garis yang diperpanjang pada salah satu sisinya, ujungnya itu akan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat ya kan itu. Dan berapakah nilai gradiennya? Nilai gradiennya adalah M1 atau gradien garis 1 itu jika dikalikan dengan nilai gradien garis 2 atau M2, kalau digambar itu MA sama MB ya, itu jika dikalikan MA kali MB sama dengan negatif 1 ya, seperti itu rumusnya. Tapi untuk konsepnya bagaimana nanti bisa kita bahas lagi ya, lebih dalam lagi, lebih jelas lagi. Mungkin cukup pokoknya ada diapalkan dulu semua tadi. Nilai gradien dari garis yang berpotongan tegak lurus itu hasilnya sama dengan negatif 1 ya. Ingat ya, kalau digambar itu ada kesalahan, itu bukan sejajar tapi tegak lurus ya. Lanjut nih, ayo bertanya. Mungkin dari adik-adik tangkap materi yang sudah kakak paparkan, ada kebingungan silahkan bertanya seperti ya. Bisa ada adik tulis dulu, nanti bisa chat melalui komentar di e-learning maupun di video YouTube ya. Lanjutnya ayo mencoba. Nanti kakak kasih soal di CPT, adik-adik bisa mencoba mengerjakan seperti itu ya. Terus ayo merangkum dan menyimpulkan. Jadi dari adik-adik yang sudah dapat pahami dan juga belum pahami nanti ditanyakan, bisa adik-adik rangkum dan simpulkan untuk dipahami lagi dan untuk belajar selanjutnya ya. Nah, selesai. Mungkin itu saja materi kita kali ini dari persamaan garis lurus. Untuk video selanjutnya mungkin kita akan membahas soal-soal yang sering keluar atau yang adik-adik belum pahami. Kita bisa bertanya jawab, kita bisa sharing-sharing agar adik-adik lebih paham ya. Jangan lupa juga belajar di rumah ya. Meskipun pembelajaran daring, kita sudah difasilitasi dengan sekolahan pemerintah, dengan kuota dan sebagainya. Mungkin ya memang ada kendala masih kayak sinyal dan sebagainya, tapi bukan halangan kita untuk belajar, karena kita kan sebagai generasi penerus bangsa ya, tanggung jawab kita untuk belajar, untuk menjadi generasi penerus yang bisa meneruskan perjuangan para pemimpin terdahulu dan sekarang. Mungkin itu saja dari kakak. Semoga materi kali ini bermanfaat ya. Pesan kakak pokoknya jangan lupa untuk belajar. Ini saja dari kakak, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Doa mulai. Selesai ya. Terakhir jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe
video kakak, channel kakak ya, agar membantu lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.